Dok, izin tanya ya. Oke, perkembangan anak, apakah kita sudah sesuai dengan usia atau tidak, kita tentunya harus mengetahui milestone-nya ya, tahapan-tahapan perkembangan anak sesuai dengan usia. Pada usia 1 bulan, anak seharusnya sudah bisa apa, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai usia selanjutnya. Tentunya ada titik-titik yang harus atau tanda perkembangan-perkembangan tentu yang menjadi perhatian, seperti di usia 3 bulan semestinya anak sudah harus bisa menegakkan leher dengan mandiri. Kemudian di usia 4-5 bulan sudah bisa tengkurap, 6 bulan sudah bisa tengkurap bolak-balik, 9 bulan seharusnya sudah bisa duduk dengan mandiri. Hal-hal tersebut perlu diketahui oleh ayah bunda untuk mengetahui apakah anaknya sudah cukup perkembangannya secara motorik sesuai dengan usia dari anak-anak ayah dan bunda. Oke, baik. Kapan kita harus khawatir? Tentunya kita harus tahu kapan normalnya anak bisa berbicara, kapan harusnya bisa berjalan. Yang mesti diketahui bukan hanya oleh dokter saja, tapi orang tua, ayah bunda juga Pak, setidaknya harus tahu. Apalagi sekarang kan sangat terbuka ya sosial informasi di internet. Jadi atau edukasi dari dokter atau edukasi tenaga kesehatan saat di posyandu, kapan anak harus bisa tengkurap, harus bisa menegakkan kepala, bisa tengkurap, bisa berbalik dari tengkurap, bisa duduk, berdiri hingga berjalan. Namun terdapat red flag atau poin yang kita harus khawatir ketika misal saat usia 6 bulan anak belum dapat menegakkan kepala, atau anak saat di usia 9 bulan belum dapat duduk mandiri. Jadi kita sudah harus khawatir, kita tidak menunggu hingga usia 18 bulan atau 2 tahun saat anak tidak bisa berjalan. Jadi kita harus mengetahui red flag lebih dini supaya kita dapat mengetahui apakah anak kita sudah sesuai perkembangannya, baik motoriknya, kemampuan bicara maupun interaksi sosialnya. Juga kita harus mengetahui kapan kita harus waspada. Perkembangan otak anak harus kita ketahui sudah berkembang sejak anak di dalam janin ibu, sehingga pemenuhan nutrisinya tidak cukup kita hanya pikirkan setelah bayi lahir. Namun jauh sebelum itu, saat bayi atau janin masih di dalam kandungan, harus kita penuhi kebutuhan nutrisinya melalui kebutuhan nutrisi yang baik pada ibu, mulai dari pemberian protein yang cukup, terutama pada protein hewani, kemudian pemenuhan kadar zat besi yang cukup dengan sumber yang terbanyak tentunya dari sumber makanan hewani, kemudian pemenuhan terhadap asam folat seperti kita ketahui sering diberikan untuk suplementasi di ibu-ibu hamil, yang tentunya semua itu menunjang pembentukan atau perkembangan sistem saraf awal pada janin, yang merupakan menjadi landasan yang paling penting sehingga ketika bayi sudah lahir memiliki bekal yang cukup. Kemudian setelah bayi lahir tentunya kita lanjutkan pemenuhan nutrisi yang baik, pemenuhan protein hewani khususnya yang memadai, kemudian zat besi yang cukup, multi mikronutrien atau vitamin-vitamin seperti asam folat yang dipenuhi dengan baik. Lalu yang tidak kalah penting dari pemberian nutrisi yaitu adanya stimulasi yang optimal. Itu yang seringkali dilupakan ketika ibu atau keluarga telah memberikan nutrisi yang dianggap sudah baik, namun kurangnya stimulasi yang optimal dari orang tua maupun pengasuh mengakibatkan otak tidak terstimulasi, sehingga perkembangan neurodevelopmental atau perkembangan sistem saraf dari anak, perkembangan otak dan kepandaiannya pun akan tidak dapat maksimal. Seperti itu. Oke, untuk tumbuh kembang anak, bagaimana peran orang tua? Peran orang tua ini sangat besar sekali, sangat vital dalam merangsang atau mengawal tumbuh kembang anak. Satu, dengan pemenuhan nutrisi. Tentunya lagi-lagi pemenuhan nutrisi karena dia sebagai modal untuk tumbuh kembang yang baik, baik kognisinya, kepandaiannya, maupun tumbuhnya secara fisik seperti berat badannya, tinggi badannya. Kemudian setelah pemenuhan nutrisi kita prima, cukup, optimal,
Kemudian stimulasi. Stimulasi ini lagi-lagi merupakan faktor yang sangat penting karena tanpa distimulasi tentu anak tidak akan belajar atau anak tidak akan dapat mempelajari hal-hal baru. Stimulasi itu akan membuat anak semakin cerdas, semakin pandai dalam mengenal hal-hal baru, mulai dari mengenal nama, mengenal suatu aktivitas baru, atau kepandaian motoriknya. Seperti contoh, ketika anak dengan minimal stimulasi, semestinya anak sudah bisa berjalan di usia mulai berdiri di usia 10 bulan, satu tahun sudah mulai dapat berdiri dengan support, lalu kemudian berjalan. Namun pada satu hal, anak itu sepanjang hari lebih utama sering kali digendong oleh pengasuhnya, digendong sepanjang hari, digendong sepanjang hari. Maka sangat mungkin sekali dengan minimalnya stimulasi untuk motoriknya, sehingga anak akan terdapat keterlambatan untuk kemampuan berjalan seperti itu. Itu juga berlaku pada hal lain ya tentunya. Terima kasih.